Iya, Iya, yang pink itu kalau lagi terang sama lagi. Bisa video normal di luar. Seru lagi dong. Mulai ya. BPJS kesehatan. Yuk kak. Aku doang. Nah kalau ini tuh lebih. Nah. Ya udah sapa-sapa gitu ganti. Halo, selamat sore Sobat JKN. Apa kabarnya di sore hari ini? Kalau di kota Solok ini lagi baru hujan ya, baru hujan. Ini. Tunggu. Lagi. Kok nggak ada gini mas? Formnya. Oh iya. Udah. Nah jadi Sobat JKN dimanapun berada. Nah kalau sekarang kita lihat di tampilan layarnya ya, tampilan layar TikToknya ada di posisi pojok sebelah kiri. Nah yang ini warna apa sih? Kuning. Warna kuning. Orenan. Warna kuning. Pojok paling kiri. Nah Bapak Ibu, Sobat JKN itu bisa ngisi formulir untuk berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan. Nah nanti kita juga bisa buka layanan pendaftaran ataupun penambahan anggota keluarga. Jadi ini juga salah satu alternatif bagaimana kemudahan peserta tidak hanya datang ataupun langsung ke kantor cabang atau kantor BPJS Kesehatan setempat, tapi juga bisa melalui pendaftaran ini bisa juga melalui live TikTok yang sedang berlangsung gitu. Boleh dicoba-coba Bapak Ibu, diklik pojok paling kiri. Yang ini. Nih. Iya benar sekali Bang Randi, karena sekarang kita live TikToknya sudah semakin ini ya Bang, semakin mempermudah interaksi antara BPJS Kesehatan dengan peserta yang membutuhkan layanan administrasi khususnya nih Bang Randi. Kalau kita lihat tadi di samping kolom komentar itu ada logo, ada box berwarna kuning. Nah kalau kita klik di sini, ini adalah formulir nih Bang Randi. Jadi peserta JKN bisa nih diinput namanya, nomor handphone, alamat, jenis kelamin di sini. Dan nanti langsung terhubung di petugas BPJS Kesehatan. Untuk privasi tentunya ini sudah aman ya Sobat JKN, karena ini nantinya akan dihubungkan langsung oleh petugas BPJS Kesehatan dan akan berinteraksi maksimal H+1 Bang. Nanti akan dihubungi oleh petugas BPJS-nya H+1 setelah peserta input datanya melalui formulir ini. Nah, dan yang paling penting Bang Randi, formulirnya bisa diisi bagi peserta JKN yang membutuhkan layanan administrasi yang tadi disebutkan Bang Randi untuk pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga maupun reaktivasi peserta. Boleh banget nih Sobat untuk diakses di formulir kuning ini, karena nanti akan dibantu prosesnya oleh petugas BPJS Kesehatan. Dan tentunya diharapkan nanti nomor handphone yang dicantumkan peserta itu nomor handphone yang aktif digunakan. Jadi biar bisa langsung diproses oleh petugas BPJS Kesehatan. Gitu. Ya. Nih karena sudah bertiga, kita mulai dari mana dulu nih Bang? Asiknya bahas tentang program JKN. Di sini ada Titi juga, ya kita lupa mengenalkan. Iya, Ibu frontliner kita di BPJS Kesehatan Cabang Solo, dan saya sendiri Mesa Fedia Wirka dari bagian SDM UK-nya KC Solo. Dan di sebelah sana ada Bang Randi Aries, ya siapa yang udah kenal Bang Randi di sini? Ada fotonya di mana-mana. Iya. Kalau warga Solo sekitar atau wilayah kerjanya BPJS Kesehatan Cabang Solo. Wilayah kerjanya di mana aja nih? Yang pertama Kota Solo tentunya di tempat kantor cabang kita. Terus juga ada Kabupaten Solo,
Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya. Mungkin Sobat JKN udah familiar kali ya dengan wajah Warandi ya, Ti? Iya, sepertinya nih. Kelihatan di mana Mas, coba? ya. Terpampang, ya terpampang di flyer-flyer yang ada di fasilitas kesehatan mitra kita. Adalah petugas BPJS 1 ya, Bang. Sini lah Bang, nanti Iya. bukanya. Oh iya, ngomongin Hai. oke, kakak abang, Titi dan Bang Randi, ngomongin tentang pelayanan administrasi peserta JKN ya. Saat ini boleh dari Titi dulu deh mulainya. Gimana Kak? Ya, apa aja sih di kanal-kanal layanan peserta JKN saat ini? Peserta bisa akses di mana aja nih, Tin? Kan biasanya nih Titi kan sebagai petugas frontliner selalu bertemu dengan peserta setiap harinya Iya. di kantor cabang. Nah, dengar-dengar sekarang tuh kita juga punya kanal layanan lain ya, Ti ya? Iya, benar Kak Mesa. Jadi selain kita untuk pengurusan ke BPJS Kesehatan itu nggak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan gitu ya Kak Mes. Jadi kita ada kanal layanan tanpa tatap muka yang mana Sobat JKN bisa mengaksesnya via Pandawa, via WA. Bisa dicek nomornya di 0811 8165 165. Nah, kalau misalnya nanti Sobat JKN cek nomor tersebut, nanti bisa teman-teman mau kebutuhannya apa, butuh informasi atau kebutuhan administrasi dan sebagainya, nanti bisa diakses dari WA tersebut. Nah, nanti akan dilayani dari petugas BPJS Kesehatan. Jadi nggak perlu ribet lagi nih KPS, nggak perlu lagi repot-repot ke kantor, bisa Tidak dari perlu online. keluar biaya, Ya. hemat waktu, Oh, iya. sama apa lagi ya? Tanpa antri, Ya. ya kan? Tanpa perlu antri-antri lagi ya, Bang. Ah. Jadi urusan administrasi sebenarnya bisa sakset-sakset dari rumah pun bisa sebenarnya kita urus ya, Bang. Betul. Selalu WA tadi dan juga aplikasi mobil JKN. Iya. Nah itu kan Pandawa, Hmm. layanan tanpa tatap muka, apalagi Mobil JKN, Mbak. mobil JKN. Tuh. Ya. Di mobil JKN ada apa aja, Bang? Nah, prosesnya juga sama seperti di Pandawa, juga mencakup informasi, administrasi, serta pengaduan. Dan di sini kita juga bisa proses perubahan, penambahan anggota keluarga, ataupun perubahan fasilitas kesehatan, serta yang paling penting ini juga pendaftaran antrian di fasilitas kesehatan, baik di FKTP ataupun di FPRTL. Nah, kalau FKTP ini mungkin yang Bapak Ibu, Sobat JKN yang masih masih kurang familiar dengan nama FKTP ini. FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, artinya di mana Bapak Ibu pertama kali terdaftar ataupun Bapak Ibu terdaftar di Vaskes. Itu bisa di puskesmas, klinik, dokter, tempat praktek mandiri dokter umum, tempat praktek mandiri dokter keluarga. Nah, itu FKTP. Kemudian nanti ada juga di RS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan ikut program rehab, rencana pembayaran bertahap. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki iuran yang menunggak, nah itu bisa dicicil melalui program rehab ini, begitu Bapak Ibu. Kemudian BPJS Kesehatan juga mobil JKN ini juga menyediakan telekonsultasi dengan fasilitas kesehatan tempat Bapak Ibu terdaftar. Artinya Bapak Ibu tidak perlu datang ke FKTP Bapak Ibu terdaftar, tapi sudah bisa konsultasi melalui chat, melalui aplikasi mobil JKN begitu. Kemudian layanan tanpa tatap muka selanjutnya adalah call center 165. Nah, tentu juga ini hampir sama ya layanan yang diberikan seperti Pandawa ataupun mobil JKN. Nah, ini juga salah satu alternatif untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait mobil JKN, terkait layanan JKN ini, Bapak Ibu, Sobat JKN. Oke, luar biasa pemaparan dari Bang Randi tadi. Oh iya Sobat, sembari kita sharing-sharing terkait program JKN, bagi ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja ya Sobat ya, melalui kolom chat kita. Terus juga kami himbau lagi bagi Sobat JKN yang ingin misalnya dalam pengurusan pendaftaran peserta baru atau reaktivasi kepesertaannya, terus juga
penambahan anggota keluarga itu bisa langsung aja dilaporkan melalui formulir kita di samping kolom komentar. Iya, ada box berwarna kuning. Boleh langsung disampaikan saja melalui box kuning nih sobat ya. Nanti H+1 insya Allah akan dihubungi langsung oleh petugas BPJS Kesehatan. Nah jadi live kali ini kita tidak hanya ini ya, tidak hanya interaksi terkait permintaan informasi ya, tapi juga ada bisa dilakukan proses administrasi, apalagi untuk melakukan pendaftaran ataupun penambahan anggota keluarga. Nah itu tadi di pojok paling kiri ya sobat IKN yang di sini. Oke, Bang Randi, selanjutnya ini ada pertanyaan nih kakak abang. Kak, bikin BPJS Kesehatan gratis gimana ya caranya? Boleh nih Titi mungkin? Ya, baik. Ini dari Kak Prima ya, Kak ya. Jadi untuk pengurusan BPJS Kesehatan gratis ini bisa dilaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan di kabupaten atau kota setempat di mana sobat JKN berada. Nanti dilaporkan dengan bawa KK dan surat keterangan tidak mampu dari negari atau kelurahannya. Dan nanti untuk konfirmasi lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke dinas setempat, apakah disuruh menunggu dulu atau gimana. Jadi tergantung dari dinas kesehatan atau dinas sosial tempat sobat JKN berada nantinya ya. Seperti itu. Lanjut Ya, mudah-mudahan Mas. menjawab pertanyaan dari kakak Prima. Ya. Oke. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari kakak Ramadhanisa Kurniawan. Kak, beda nik BPJS sama nik KTP itu harus dibenerin lagi ya. Oh iya kakak, karena benar ya kakak Titi dan Bang Randi ya, kalau saat ini untuk data peserta itu sudah terkonsolidasi dengan data dari Disdukcapil, dari data nik kita. Jadi memang harus valid antara nik yang berada di KK-nya dan juga dengan nik kepesertaan BPJS kita dengan data kita di KTP atau di KK. Nah, untuk memvalidasi data NIK-nya juga bisa nih sobat, dilaporkan aja di formulir kuning kita, nanti kita bantu validasikan oleh petugas di sini gitu. Selanjutnya Mbak mau tanya, BPJS ibu saya nggak aktif dari kakak Mon. Oh iya, boleh. Nah, sifatnya kenapa nih Bang Randi kita ada formulir seperti ini? Karena untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini, itu tentu kita harus perlu mengecek dulu ya Bang ya, data dari peserta tersebut. Untuk itu kita mempermudah prosesnya melalui formulir tadi yang bisa diakses oleh peserta JKN. Nanti kita akan bantu cek terlebih dahulu apakah ini di mana sih kendalanya, dan dari situlah kita nanti dapat mencarikan solusi dari pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta. Selanjutnya kita jawabin pertanyaan lagi ya, Ti? Iya, boleh Kak Mes. Yang mana lagi Kak? Ini satu dulu, Lovely Poli. Setelah pecah kakak dari orang tua, kalau sudah update kakak dengan suami, itu daftarnya langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bagaimana? Gimana Kak Titi? Kak Titi? Baik, kalau sudah Pisah kakak nih. update kakak ya Bang Iya, Andi. dari orang tua. Update kakak. Untuk kakak Lovely, kalau misalnya sudah punya kakak baru, nanti bisa kakak laporkan ke kantor BPJS Kesehatan setempat di bawah kakak yang lama dan yang barunya ya Kak ya, nanti diupdate sesuai dengan kakak yang terbaru. Jika misalnya kakak dulunya masih tergabung sama orang tuanya, jadi nanti akan disesuaikan dengan kakak terbarunya gitu ya Kak ya. Semoga menjawab Kak Lovely. Oke, lanjut. Boleh nih sobat JKN, bagi ada bagi yang mau bertanya lagi, boleh disilahkan untuk sampaikan di kolom chat kita. Dari tadi ini udah belum ya? Kita kan daftar BPJS dari pemerintah. Emang udah lama nggak dipakai. Kenapa bisa nggak aktif ya? Nah ini
Ini kan pendataannya memang di dinas sosial ataupun dinas kesehatan setempat ya Sobat DKN. Artinya perlu pengecekan lebih lanjut nih di dinas sosial ataupun dinas kesehatan setempatnya. Apakah memang peserta tersebut masih memiliki hak untuk mendapatkan penerima bantuan iuran, atau bisa jadi datanya bermasalah begitu. Jadi memang ada beberapa kondisi yang tiba-tiba kartunya nonaktif, atau bisa juga karena memang adanya peningkatan status ekonomi ya, sehingga tidak masuk atau tidak dijamin lagi atau tidak tanggung lagi dalam program yang diselenggarakan oleh yang dibayarkan oleh pemerintah daerah begitu Bapak Ibu, ataupun pusat begitu. Jadi tidak tergantung dari dipakai atau tidaknya Iya, ya Bang betul. Randi ya. Karena memang banyak juga nih informasi yang berseliweran, kalau tidak dipakai nanti nonaktif. Nah itu tidak mutlak benar ya, tidak seharusnya benar. Memang pada prinsipnya harapan kita peserta JKN itu memang harus melakukan akses layanan di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat pertama mereka terdaftar. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini, apakah mulai dari screening atau melakukan pengecekan awal lah untuk untuk melihat mendeteksi biar nggak tiba-tiba sakit ya, aja ya Bang Randi betul. ya. Boleh kita lanjutkan. Dari Kak Fitri, Kak, kalau BPJS ganda bagaimana? Ini terkait dengan pertanyaan Kak Fitri, barangkali ini perlu kita tidak lanjuti dulu ya Kak Mes ya. Kita lihat dulu datanya ganda yang Kakak maksud itu seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya memang butuh untuk dilanjutkan, boleh Kakak bantu isi di formulir kita ya Kak ya, yang di kolom ada formulir di sebelah pojok kiri yang di sebelah komen itu. Kalau misalnya Kakak mau kita cek lebih lanjut, bisa di input datanya di sana ya Kak Fitri. Karena kita nggak bisa menjawab secara pasti karena nggak bisa lihat datanya sekarang gitu ya Kak ya. Kemudian dari Kak Oci, BPJS PBI beralih ikut perusahaan, prosesnya berapa lama? Nah ini tergantung dari perusahaannya ketika mendaftarkan Kak Oci ya. Artinya ketika Kak Oci langsung didaftarkan di bulan depan, artinya didaftarkan bulan depan dan langsung dipotong gajinya dan dilaporkan ke BPJS Kesehatan, harusnya bulan depan itu sudah langsung aktif ya Kak Titi. Iya. Jadi nanti kalau misalnya didaftarkan di bulan berjalan, berarti di awal bulan baru aktif ya, aktifnya, betul. Kemudian dari Kak Alzena Shanum, screening BPJS itu maksudnya gimana Kak? Ayo Mesa. Oke, screening riwayat kesehatan. Wah, keren nih kakaknya udah tahu ya dengan screening riwayat kesehatan. Jadi dari BPJS Kesehatan sendiri kita punya program untuk screening riwayat kesehatan, dan ini bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN Sobat. Nah, oke, nanti mungkin bisa diakses lewat Mobile JKN-nya. Jadi di situ berisikan data dari peserta JKN, lalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke riwayat kesehatan peserta. Riwayat kesehatan sama gaya hidup. Yes, benar banget. Jadi peserta bisa sampaikan melalui fitur screening ini tentang riwayat kesehatannya dengan jujur nih Mbak Randi ya, biar hasilnya juga valid. Nah, jadi kenapa ada fitur screening riwayat kesehatan ini? Tentu ini adalah sebagai langkah preventif nih Mbak Randi. Biar peserta itu tahu, kita semua tahu kita punya potensi nggak ya terhadap penyakit tertentu. Nah, itu kita bisa melakukan screening awalnya melalui aplikasi screening riwayat kesehatan gitu ya Sobat. Jadi nanti ada 2 notifikasi Kakak Abang. Di sana ada notifikasi peserta berisiko dan tidak berisiko. Boleh langsung aja diakses fitur screeningnya Kakak siapa tadi yang Kakak Alzena. Oh ya, Jadi Kakak nanti Alzena. kalau beresiko gimana tuh Kak Mes? Kalau berisiko nanti peserta bisa lakukan
berkunjung ke Ya. FKTP terdaftar. ke FKTP peserta terdaftar. Tunjukkan bukti Iya. hasil riwayat screening Hasil riwayat screeningnya kesehatan, nanti ya. akan ditindaklanjuti apakah butuh pemeriksaan lebih lanjut, apakah itu pemeriksaan labor atau ronsen segala macam sesuai rekomendasi dari dokter di FKTP, dan apabila memang membutuhkan penanganan lebih lanjut lagi itu akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut begitu. Dan untuk akses screening riwayat kesehatan itu bisa dilakukan melalui Pandawa dan mobile JKN atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama Bapak Ibu terdaftar. Nah itu juga tersedia screening riwayat kesehatan untuk peserta JKN. Kemudian dari Kak Dede, saya sudah daftar lewat Pandawa tetapi disuruh menunggu 14 hari, apakah betul? Baik, untuk pertanyaan Kak Dede, kalau misalnya kakak sudah berhasil melakukan pendaftaran melalui Pandawa, jika diminta untuk menunggu 14 hari, berarti memang benar disuruh menunggu dulu Kak selama 14 hari. Nanti kalau misalnya sudah sampai di tanggal yang sudah ditetapkan, itu biasanya kakak sudah diberikan nomor virtual akunnya ya Kak ya untuk nomor pembayarannya. Nanti kalau misalnya udah sampai di 14 hari tersebut, sudah bisa kakak bayarkan bisa melalui ATM, mobile banking, di pos, di Briling, di Dana atau karena pembayaran lainnya. Nanti kalau misalnya sudah berhasil pembayarannya, berarti sudah langsung aktif kepesertaannya. Dan untuk bulan berikutnya sudah bisa dibayarkan dari tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya nanti gitu ya Kak Dede. Terima kasih Kak Dede, kakak yang sudah bertanya. Kami masih membuka kesempatan sobat yang ingin bertanya langsung aja disampaikan di kolom chat kita. Nah, kita aja 5 menit lagi ya Kak Titi, Bang Randi. Kalau saat ini live kita sedikit berbeda dengan live-live sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya diskusi lewat kolom chat. Kalau sekarang kita sudah ada box kuning. Kalau sobat bisa lihat itu di samping kolom chat kita ada box berwarna kuning. Bisa diakses itu formulir sobat, jadi itu bisa diakses oleh sobat semua. Kalau seandainya butuh layanan seperti ingin mendaftar baru atau ingin menambahkan anggota keluarga, reaktivasi kepesertaannya, atau tadi juga ada kendala tentang Data ganda. Iya, data ganda dan lain-lainnya itu bisa disampaikan aja melalui formulir sobat. Di formulirnya sobat cuma perlu isi data identitasnya dan nomor handphone. Nanti maksimal 1 hari ke depan petugas BPJS Kesehatan akan menghubungi lewat nomor handphone tersebut. Iya betul. Artinya ini nanti buat live sekarang dan kedepannya ya, bisa. Iya. Betul ya. Iya. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dari BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan layanan bagi peserta ataupun sobat JKN. Jadi sobat JKN tidak perlu risau lagi nih harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, tidak. Jadi artinya sudah ada layanan tanpa tatap muka yang lainnya. Nah itu bisa melalui live TikTok ini dengan mengisi formulir yang ada di samping kiri sebelah kolom chat begitu. Ini kita lanjut ke ini sama nih namanya Bang Randi Satria Permana. Kak, saya mau berobat tapi saya daftar program cicil, apakah bisa saya pakai? Nah, jadi kalau misalnya sobat JKN sudah daftar cicil atau program rehab, yang mana ini program untuk membantu peserta kalau misalnya belum bersedia untuk dibayar lunas tunggakan yang ada, jadi bisa dicicil. Namun selama peserta dalam masa cicil tersebut belum bisa aktif ya Bang Randi ya, sampai cicilan tersebut lunas. Nah misalnya peserta mengambil sobat JKN mengambil program cicilnya 5 bulan, terus sudah berjalan 2 bulan tapi ada rezeki berlebih dan mau melunasi tunggakan tersebut, juga bisa langsung dibatalkan rehabnya dan dibayar sisa tunggakannya dan nanti langsung aktif kepesertaannya. Seperti itu ya sobat JKN. Ya, jadi pada prinsipnya harus aktif dulu, harus lunas dulu baru bisa digunakan, kecuali segmen sebelumnya kecuali
peserta mandiri yang menunggak ikut rehab kemudian sudah ahli segmen, misalnya sudah bekerja ataupun PBI. Nah itu memang kartu sudah aktif, tapi kita bisa tetap tunggakannya itu tetap menjadi kewajiban bagi peserta, artinya harus dibayar lunas dulu. Nah apabila belum sanggup ya ataupun ingin menyicil, nah itu bisa diikutkan program rehab. Nah ini memang bisa langsung berobat karena sudah ahli segmen yang aktif, apakah itu dari PBI ataupun sebagai pekerja begitu. Kemudian siapa lagi nih? Dari dimsum mentai. Aduh enak nih. Waduh, Kak, saya belum bayar 2 bulan. Kalau dibayar sebulan dulu boleh gak? Iya, harus dibayar langsung Lunas. 2 bulan lunas Kak, karena memang pada pembayaran di kanal pembayaran ya, apakah itu di mobile banking, di ATM, di bank ataupun di e-commerce yang lainnya, itu tidak ada pilihan untuk pembayaran 1 bulan atau 2 bulan terpisah ya di belakang ya, kecuali kita mau ke depan, nah itu bisa. Tapi kalau ke belakang itu tidak bisa, memang harus dibayar setiap bulan. Nah harapannya seluruh peserta JKN itu bayarnya setiap bulan, Bapak Ibu Sobat JKN, karena nanti kalau seandainya telat 1 bulan ketika Sobat JKN mendapatkan layanan rawat inap, nah itu akan dikenakan denda layanan nantinya. Nah besaran denda layanan itu adalah 5% dikali biaya inasibijis dikali jumlah bulan menunggak. Nah, kalau Bapak Ibu Sobat JKN bisa membayar rutin setiap bulan, tentu harapannya tidak dikenakan denda ya, tidak dikenakan denda. Jadi untuk mencegah denda tersebut, nah silakan dilakukan pembayaran rutin setiap bulan. Nah, apabila Bapak Ibu Sobat JKN takut lupa nih bayar setiap bulan, nah itu bisa daftar juga auto debit. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan, atau bisa juga langsung ke banknya ya. Iya, bank yang mau didaftarkan auto debit tersebut begitu. Jadi nanti terpotong otomatis dari rekeningnya. Iya, jadi yang minimalisir ada tunggakan. Ada tunggakan dan adanya kelupaan. Iya, biasanya lupa nih. Iya. Biasanya lupa, tapi memang harus dipastikan ketika mau auto debit dananya juga tersedia. Iya. Karena ketika sekali sudah Macet dia. macet, nanti untuk Pas ada saldo pas masuk. ada saldo masuk nggak terpotong lagi, terpotong pajak ya, terpotong pajak ya. Oke, semoga membantu menjawab. Kemudian dari Gimana cara mengaktifkan kembali BPJS KIS yang dari pemerintah? Oke. Gimana Kak Mes untuk aktifkan kembali BPJS yang pemerintah Kak? BPJS pemerintah yang gratis yang ditanggung oleh pemerintah ya sobat ya maksudnya. Nah untuk pendaftaran peserta PBI ini memang bukan ranahnya atau wewenang dari BPJS Kesehatan. Yang mendaftarkan tentu dari Pemda setempat. Jadi kalau untuk pendaftaran maupun reaktivasinya, sobat bisa dilaporkan atau datang langsung aja ke Dinas Sosial setempat. Insya Allah nanti akan, kalau Pemdanya approve, nanti pasti didaftarkan oleh Pemdanya dan disampaikan melalui BPJS Kesehatan. Benar. Oke. Sampai ya. Lanjut, Pisces Girl. Ada quiznya Kak? Pisces Ada. Girl. Ada nggak sih? Ada. Tapi nanti syaratnya untuk live kali ini bukan berupa pertanyaan, tapi khusus untuk yang mengisi formulir. Nah, yang mengisi formulir, melakukan pendaftaran, penambahan anggota keluarga, nah itu akan kita acak siapa Sobat JKN yang mendaftar. Nanti akan kita acak siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah begitu. Karena memang kemarin itu ada loh Sobat JKN kita dari Gorontalo. Iya. Iya, semangat sekali ya Biasa seluruh yang Indonesia. kebetulan menang kuis saat live juga Bang Radi. Betul. Oke, kita jawabin pertanyaan lagi ya dari Sobat JKN. Tadi Kakak Anti sudah mudah-mudahan menjawab. Dari Kakak INT. Anti. INT lagi. Oh, sekarang INT. INT. Perbedaan PBPU
BP dan PBI Kak, karena punya saya dan suami PBI, sedangkan punya anak PBPU dan BP. Boleh Kakak Titi? Baik, untuk KKINT perbedaan PBPU, BP dan PBI. Jadi kalau PBPU itu kepanjangannya peserta bukan penerima upah. Jadi yang bukan penerima upah ini mencakup ini adalah yang peserta yang mandiri yang berbayar setiap bulannya. Jadi istilahnya karena kita tidak terikat dengan instansi, kita digolongkan dengan bukan penerima upah. Nah, untuk BP ini termasuk yang bukan pekerja, Kak Mes. Jadi yang bukan pekerja ini seperti pensiunan, veteran, dan lain sebagainya. Dan untuk PBI berarti yang penerima bantuan iuran seperti PBIJK yang ditanggung dari pemerintah pusat. Nah, dan juga ada yang ditanggung dari Pemda setempat, yaitu yang ditanggung dari pemerintah daerah. Tapi bedanya kalau yang dengan PBIJK berarti ditanggung dari dana APBN, kalau yang Pemda berarti ditanggung dari dana APBD, seperti itu. Memang kalau misalnya satu kakak itu terkadang beda-beda ya Bang Randi ya. Kadang ada yang ditanggung dari pusat, ada yang ditanggung dari Pemda. Jadi tergantung dari segmen kepesertaan yang sudah didaftarkan dari pemerintahnya, seperti itu. Betul sekali. Oke, selanjutnya dari Kak Gibran. Kak, kalau BPJS-nya hilang gimana Kak? Apakah bisa bikin lagi apa gimana? Ini kartunya barangkali ya. Yang hilang apanya ini Kak Gibran? Kartunya atau orangnya? Jangan sampai. Jadi sebenarnya mungkin perlu Sobat JKN ketahui ya. Sebenarnya kalau kalau kita sebagai peserta ini bukan peserta BPJS ya, tapi peserta JKN, artinya peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kartunya itu juga namanya kartu JKN, bukan kartu BPJS, karena BPJS itu adalah nama badan penyelenggaranya. Nah, dari kartu JKN itu, atau yang biasa kita sebut kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, nah itulah nanti yang mencakup apakah itu PBI, kemudian PBPU, bukan pekerja, peserta mandiri, dan lain segala macam ya. Nah, kalau kartunya hilang, memang saat ini kami di BPJS Kesehatan tidak ada lagi melakukan pencetakan kartu Sobat JKN. Memang sekarang berobat sudah bisa menggunakan kartu identitas KTP ataupun KK begitu. Jadi kalau seandainya hilang, tidak ada lagi pencetakan kartu, bisa menunjukkan KTP atau KK ataupun KIS digital yang ada di mobil JKN begitu. Jadi tidak perlu khawatir ya Kak Gibran kalau seandainya kartu yang lamanya sudah hilang ya, karena sudah ada KTP, KK ataupun KIS digital. Kemudian siapa lagi nih? Iya, ini ada dari Kakak Liana Biswas. BPJS daftarnya gimana? Tapi masih di luar negeri. Ya, BPJS daftarnya gimana tapi masih di luar negeri. Nah, ini warga negara Indonesia atau sudah beralih ke asing? Ya, sudah jadi WNK kah atau bagaimana? Karena kalau masih terdaftar WNI, artinya memang harus tetap terdaftar sebagai peserta JKN, kecuali ataupun WNA yang sudah berkunjung di Indonesia, walaupun hanya sifatnya sementara ya, kan ada yang bekerja ya menggunakan visa segala macam ya. Nah, itu tetap wajib daftar juga Sobat JKN ke program JKN, karena apabila nanti WNA tersebut mendapatkan membutuhkan pelayanan kesehatan, nah biar tercover di program JKN gitu. Kemudian selanjutnya dari Kak Anita, Kak kalau ganti nomor HP gimana? Bisa melalui Pandawa ya? Bisa. Pandawa, silahkan melalui Pandawa di ini nomor Pandawa kita ada di pojok kanan ya Sobat JKN, 08118165 165. Ya, nanti tinggal Kakak Anita chat untuk Pandawanya untuk pergantian nomor handphone. Oke, lanjut. Dari Nurul Aini, sekarang aktif BPJS PBU pabrik tapi masih ada tanggungan dulu. Dibuat secara apa? Karena denda rawat inap. Dibuat sesar apa karena denda rawat inap? Oh iya.
PPU pabrik Indonesia itu. Ya, jadi mungkin maksudnya Mbak Nurul Aini ini dulu peserta mandiri yang bayar sendiri, kemudian sudah beralih ke pekerja ya, tanggungan perusahaan. Artinya ini dendanya bisa dihilangkan ya kalau sudah alih. Yang pasti iurannya itu wajib dibayar dulu ya, wajib dilunasi. Apakah mau langsung lunas ataupun melalui program rehab. Kemudian untuk layanan rawat inapnya itu enggak. Untuk layanan dendanya itu tetap terbaca karena masih dianggap iuran yang dibayarkan itu adalah peserta mandiri. Peserta mandiri begitu. Nah, harapannya memang langsung sebenarnya sebelum ini udah diselesaikan dulu ya. Iya, karena kita sudah mau sudah dapat informasi, terinformasi ya dari dokter kapan rencana akan melahirkan ya. Westi, artinya sebaiknya memang harus dilunasi dulu sebelum mendapatkan layanan rawat inap, karena nanti dan diupayakan 45 hari sebelum ada sesarnya. Iya, sebelum melakukan tindakan sesar tersebut gitu. Kemudian Dispa Ayu, Kak Dispa Ayu mana ya? Kalau di status administrasi Pandawanya masih dalam antrian itu gimana Kak? Gimana Bang Randi kalau misalnya di Pandawa masih ya? Antrian katanya Bang. Ini minta menunggu dulu sebentar ya Bang. Biasanya langsung diproses 1 kali 24 jam ya Kak, karena memang sudah banyak yang melakukan akses layanan Pandawa di BPJS Kesehatan, dan memang tidak langsung diproses, tapi masih bisa menunggu 1 sampai 2 kali 24 jam. Artinya memang tidak langsung diproses pada saat itu juga begitu, tapi memang masuk daftar tunggu begitu. Dan kami sudah kapan kita launching yang Pandawa 24 jam. Minggu lalu itu. Minggu lalu ya? Ya, sudah launching. Dan kami sudah launching pada minggu lalu terkait petugas Pandawa 24 jam ini. Artinya Sobat JKN tidak perlu khawatir lagi yang biasanya dilakukan pada saat hari kerja ya Kak Resti. Iya. Hari kerja Senin sampai Jumat, dan minggu lalu kami sudah launching bahwa Pandawa itu sudah dilaksanakan 24 jam. Jadi Sobat JKN tidak perlu khawatir lagi terkait lamanya waktu antri, karena kami sudah berupaya agar peserta JKN itu dapat dilayani semua melalui Pandawa tersebut begitu. Siapa lagi? Siapa lagi Kak? Hilang. Wah, ini banyak nih pertanyaan. Oke, Sobat JKN, mohon bersabar ya Bang ya. Berarti kita cekin satu-satu dulu. Satu-satu. Iya, pertanyaannya. Sekali lagi kami izin reminder lagi ya Sobat JKN, untuk live kita sore hari ini kita sudah ada formulir kuning yang ada di sisi kiri atau kanan kolom chat kita. Itu bisa diakses oleh Sobat JKN yang membutuhkan layanan administrasi seperti ingin mendaftar baru atau ingin menambahkan anggota keluarganya, terus juga kalau ingin reaktivasi kepesertaan itu bisa dilaporkan dulu aja Sobat di formulir di kotak kuning yang berada di samping kolom chat kita. Itu nanti Sobat boleh diisikan datanya, terus nomor handphonenya yang aktif. Nanti selama 1 hari ke depan akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan. Oke, kita jawabin pertanyaan dari siapa lagi? Kak Tuti? Coba dari siapa lagi? Aduh, ini Oke. Wah, ada banyak pertanyaan. Bisa nggak apa lagi ya? Bu, pengen bayar BPJS, apa nggak ada diskon buat bayarnya? Dari Kakak Miranti. Maaf ini Mesa, ini agak terdelay ya Bang di TikToknya. Jadi mungkin pertanyaannya agak ada yang terskip gitu. Tapi kami usahakan nanti di Sobat
untuk jawabin pertanyaan ini dari Kakak Miranti. Kakak Miranti. Ya, apakah ada diskon buat BPJS kesehatannya yang udah menunggak gitu kayak iurannya? Kalau diskon, jadi kalau misalnya peserta itu menunggaknya sudah lebih dari 2 tahun ya Sobat JKN, itu kita ada diskon punya diskon ya. Jadi toleransinya dari BPJS Kesehatan dari keringanannya itu dihitung hanya 2 tahun saja. Misalkan Sobat JKN sudah menunggaknya sejak 2020 nih misalnya, berarti kan sudah lebih kurang 5 tahun sampai 6 tahun. Nah itu keringanan dari BPJS Kesehatan itu hanya dihitung hanya 2 tahun saja, seperti itu Sobat JKN. Barangkali itu diskon yang bisa diberikan dari BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya masih di bawah 2 tahun berarti masih sesuai dengan tunggakan yang sedang berjalan, seperti itu. Betul sekali. Iya, jadi kalau udah 2 tahun nggak naik-naik lagi Ya, tunggakannya maksimal 2 tahun. Ya. Maksimal 2 tahun. Kemudian untuk peserta mandiri kelas 3 itu sebenarnya sudah didiskon juga itu Sobat JKN, karena harusnya pembayarannya itu adalah 42.000. Nah, Iya. yang berapa kekurangannya? 7.000 ditanggung oleh 7.000 ditanggung oleh pemerintah pusat. disubsidi Disubsidi maksudnya. oleh Iya. pemerintah. Begitu. Sebenarnya nggak 35 ya Bang Randi Iya, ya? betul. Udah diskon berarti. Sudah diskon. Mana lagi Kak Mes? Banyak nih yang udah tertimpa. Ayo, siapa lagi? Mana lagi? Oh iya, ini untuk pertanyaan. Oh, ini sepertinya ada pertanyaan tentang data-data ganda ini, Bang Randi. Pertama, iya. Kak, saya punya BPJS 2 dari pemerintah sama dari pabrik 2. Karena untuk kepesertaan kita 1 Sobat, ini rujukannya dari nomor NIK. Sepertinya ini ada NIK yang tidak valid, jadi Bang Randi untuk datanya. Boleh Kakak kalau ingin kita validasikan dulu datanya. Tergantung, kadang Sobat JKN mengira itu 2 kepesertaannya karena pernah dapat yang gratis. Terus sekarang ada ditanggung dari perusahaannya. Ya, Ya, peserta mengira kalau misalnya dua akun, Iya. 2 nomor kepesertaan seperti itu Kak Mes. Padahal kita sifatnya datanya tunggal Sobat JKN. Jadi kalau misalnya sebelumnya Sobat JKN itu yang gratis dari pemerintah, saat Sobat JKN itu sudah ditanggung dari pegawai misalnya, berarti langsung dialihkan kepesertaannya dari yang gratis tadi ke tanggungan perusahaannya, seperti itu. Tapi kalau memang ada 2 data yang Sobat JKN sekarang ada, berarti nanti akan ditunggalkan sesuai dengan NIK yang valid dengan data capilnya. Nanti terkait hal tersebut bisa Sobat JKN input datanya di ini Kak, di box kuning yang di pojok kiri bawah ini ya, yang di sebelah kolom komentar. Nanti bisa Sobat JKN isi formulirnya, nanti akan dihubungi dari petugas BPJS Kesehatan. Seperti itu ya Kak Mes. Iya. Kemudian menjawab dari pertanyaan Kakak. Selanjutnya juga ada pertanyaan lagi tentang Kakak, anakku 3 tahun, mau saya buatkan BPJS Kesehatan, kenapa dikenakan biaya ya Kak? Biayanya sesuai dengan umurnya. Ini pertanyaan dari Kakak Nilam Cahya. Ini gimana nih Kak Titi? Peserta mau daftarkan anaknya nih BPJS Kesehatan, tapi ternyata pas didaftarkan ada biaya atau iuran yang harus dibayarkan peserta. Iya, jadi gini Kak Mes. Iya, sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 itu berlakunya sejak tanggal 16 Desember 2018 ya Sobat JKN. Jadi kalau misalnya ibunya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, berarti anak sudah wajib didaftarkan sejak anak lahir gitu. Jadi kalau misalnya Sobat JKN ibunya nih sudah terdaftar, jadi kalau anaknya baru mau didaftarkan sekarang, itu akan tertagih sejak anak lahir. Kalau anak lahir sejak 16 Desember 2018.
Nah, iuran tersebut dihitung seperti yang tadi ya Kak Mes ya, maksimal itu dihitung hanya 2 tahun. Makanya kalau misalnya baru didaftarkan sekarang itu ada tertagih sejak anak lahir ya Sobat JKN. Jadi diusahakan kalau misalnya nextnya kalau ada bayi baru lahir langsung dilaporkan ke BPJS Kesehatan kalau misalnya tidak langsung didaftarkan dari rumah sakitnya. Seperti itu ya Bang Randi? Iya betul. Memang kalau di rumah sakit biasanya itu kalau persalinan ataupun lahirannya di rumah sakit, biasanya petugas rumah sakit langsung membantu mendaftarkan bayi baru lahir Bapak Ibu Sobat JKN nih. Nah, dan saat ini di beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama yang Bapak Ibu melakukan persalinan, apakah itu di bidan, di klinik ya, itu juga sudah mulai melakukan pendaftaran bayi baru lahir ini. Nah, apabila memang tidak tidak dilakukan pendaftaran oleh fasilitas kesehatannya itu, baik itu di RS ataupun di FKTP, nah silakan Bapak Ibu Sobat JKN yang langsung daftar ke BPJS Kesehatan begitu. Karena memang pada prinsipnya seperti yang disampaikan Kak Titi tadi, bahwasannya bayi baru lahir itu juga wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-nya begitu. Artinya seluruh anggota keluarga itu wajib didaftarkan sebagai peserta JKN. Karena memang terasa sekali Mesa dan Titi, banyak pengaduan, banyak permintaan informasi dari peserta ke kami sebagai petugas pengaduan dan pemberi informasi di rumah sakit ya. Kartunya tidak banyak peserta itu anaknya tidak terdaftar, dan tahu-tahu dirawat inap, ternyata butuh biaya yang besar. Nah itu akhirnya peserta jadi umum tidak dan kesulitan dalam melakukan pembayaran itu gitu. Harapannya memang ketika sudah lahir dalam kondisi sehat pun harus didaftarkan anggota keluarganya ataupun harus dibayar iurannya setiap bulan begitu. Karena kalaupun menunggak, kita sudah terdaftar dan menunggak, biaya dendanya itu akan besar juga Sobat JKN. Maksudnya nggak sebanding lurus dengan Sobat JKN yang bayar rutin setiap bulan. Sehingga ketika ada rawat inap, nah kita terbebaslah dari biaya denda layanan tersebut. Nah, barangkali mungkin denda layanan tersebut bisa kita manfaatkan untuk fasilitas kita selama menemani anggota keluarga di rumah sakit, begitu ya, biaya operasional kita selama di rumah sakit, begitu. Karena memang banyak juga peserta JKN atau Sobat JKN kita tuh yang bayarnya itu ketika sakit aja Sobat JKN. Harapannya memang supaya sudah disisihkan ya setiap bulannya, atau biar jangan lupa bisa daftar auto debit saja begitu. Karena sayang aja harus membayar denda layanan, itu yang padahal sebenarnya kita bisa dibayar setiap bulannya begitu Sobat JKN. Jadi intinya kalau ada bayi baru lahir langsung dilaporkan aja. Langsung gitu laporkan ya, ke BPJS Kesehatan, atau kalau seandainya fasilitas kesehatannya lupa, mungkin bisa minta bantu didaftarkan di fasilitas kesehatannya. Apakah langsung didaftarkan dari fasilitas kesehatannya atau memang disuruh melapor seperti itu Sobat JKN. Kadang kan juga misalnya ibunya terdaftar yang gratis, itu kalau memang kuotanya ada bisa bayinya langsung dapat yang gratis juga. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari berapa bulan sesuai dengan ketentuannya, itu yang disayangkan gitu. Jadi nggak dapat lagi yang gratis. Jadi, malah suruh bayar mandiri, bayar sendiri. Jadi untuk pengajuan yang gratis itu kan kadang butuh waktu juga ya Bang Andi ya. Jadi kalau misalnya anak baru lahir, sebaiknya langsung dilaporkan saja. Mana tahu untuk kepesertaan ibunya mana tahu bisa langsung ikut ke kepesertaan ibunya sesuai dengan kuota yang tersedia. Jadi bisa dilaporkan langsung ke BPJS Kesehatan setempat seperti itu Sobat JKN. Ayo, siapa lagi Kak Mes? Banyak sekali pertanyaannya. Jadi mohon maaf ya Sobat JKN kalau seandainya ada yang terlewat pertanyaannya, karena memang banyak sekali nih yang bertanya.
Oh iya, ini ada pertanyaan lagi Kakak Bang dari Happy. Kak, nicknya kan ganda tapi yang terdaftar BPJS PBI yang nggak tertera di akta. Apa bisa dialihkan ke nick yang sama dengan akta? Gimana nih kira-kira Kak Putri? Nicknya kan ganda tapi yang terdaftar BPJS PBI yang tertera di akta, yang nggak tertera di akta, apa bisa dialihkan ke nick yang sama dengan akta? Oh iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan Kak Heavy ini mungkin kita perlu pengecekan lanjutan data kepesertaannya. Bisa dilaporkan dulu aja ke Kak Heavy melalui formulir kuning kita yang ada di sisi di samping kolom chat. Ini ada box berwarna kuning, itu ada formulir peserta JKN-nya KC Solo. Boleh diinput dulu data kepesertaan, datanya di sana, ada nomor handphone. Insya Allah nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh petugas BPJS Kesehatan Kak, karena ini membutuhkan pengecekan lebih lanjut begitu. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan dari ini yang mau tanya Mbak L. Mbak L. Aku dulu dapat BPJS karena bapakku PNS, terus kan sudah nonaktif karena ada batas waktunya, bisa diaktifkan lagi nggak? Nah ini bisa diaktifkan tapi dengan peralihan sebagai peserta mandiri, Mbak L. Mbak L-nya sekarang umurnya berapa? Ya, Mbak L umur sekarang berapa? Kalau masih kuliah dan umurnya masih di bawah 25 tahun, nah itu bisa dilakukan pengaktifan kembali dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari kampusnya begitu. Jadi memang masih ada haknya Mbak L kalau masih kuliah sampai maksimal 25 tahun. Tapi kalau sudah tidak kuliah lagi, artinya memang tidak bisa diaktifkan kembali kecuali kita daftar mandiri ataupun bayar sendiri begitu Mbak L. Oke, lanjut ke Mbak Tia. Mau tanya Pak, Bapak Ibu, kok BPJS saya nggak bisa dibayar, nggak ada tagihan, udah lunas padahal belum bayar. Nah ini barangkali mungkin segmennya bukan peserta mandiri, tapi sudah dialihkan menjadi PBI. Mungkin barangkali PBI ataupun pekerja penerima upah yang non aktif ya, PBI tapi arti intinya bukan peserta mandiri lagi tapi sudah non aktif. Apakah itu dari penerima bantuan iuran ataupun dari pekerja sudah non aktif. Nah itu memang kalau kita coba bayar itu memang bunyinya tidak ada tagihan ataupun sudah lunas begitu. Atau bisa jadi peserta dia penangguhan ya, yang kalau daftar penangguhan ya. Oh iya, bisa juga. Ya, artinya memang bukan peserta mandiri ya. Kalau jadi Sobat JKN yang perlu Sobat JKN ketahui, misalnya Sobat JKN dulu pernah terdaftar sebagai PBI atau pekerja atau anak dari pekerja, kemudian tidak aktif lagi. Nah itu memang kartunya aktif sampai Sobat JKN itu daftar ke kami lagi, lapor ke BPJS Kesehatan lagi kalau mau alih mandiri. Kalau belum pernah dilaporkan untuk pengalihan sebagai peserta mandiri, nah itu tidak akan dianggap belum terdaftar dan tidak bisa dilakukan pembayaran terkait iuran tersebut begitu. Jadi memang kalau sudah tidak aktif lagi PBI-nya, sudah tidak mendapatkan tanggungan lagi dari orang tua atau di luar anak tanggungan, atau sudah tidak bekerja lagi, silahkan lapor ke BPJS Kesehatan untuk dialih mandiri, baru nanti akan terbuka virtual account-nya untuk dilakukan pembayaran setiap bulannya begitu. Untuk kepastiannya barangkali bisa dicek dari mobil JKN ya Bang Randi ya, dicek di info kepesertaan. Untuk kakak siapa tadi Bang? Kak Tia. Kak Tia, bisa kakak buka aplikasi mobil JKN-nya, dicek di info kepesertaan, info peserta. Di sana ada segmen kepesertaannya. Sekarang kakak itu terdaftar di segmen apa? Apakah memang sekarang mandiri atau bagaimana? Kalau misalnya kakak terdaftarnya di luar yang mandiri, selain yang mandiri, berarti memang tidak ada iuran yang wajib dibayarkan. Berarti memang di virtual akun itu tertutup pembayarannya ya Bang Randi ya. Jadi notifikasinya itu tagihan sudah lunas seperti itu. Tapi kalau misalnya memang peserta Sobat JKN itu memang di mandiri, barangkali ada terkait tertutup pembayarannya barangkali ya Bang ya. Misalnya baru daftar terus nggak dibayar iuran pertamanya gitu. Misalnya
udah dikasih nomor pembayaran dari tanggal sekian sampai sekian. Nah terlewat tuh, nah nanti harus diupdate lagi nomor pembayarannya gitu. Menunggu 14 hari lagi jadinya Iya. Sobat JKN. Jadi tergantung situasinya Sobat JKN, bisa kepastiannya bisa Sobat JKN cek dari aplikasi mobile JKN nanti gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang ada perlu diupdate atau bagaimana, nanti bisa juga dari formulir kita yang di box kuning ya Sobat JKN. Oke. Ini adalah pertanyaan dari Bunda Nindi. Bunda Nindi masih join nggak ya di live kita sore ini? Kak, apabila saya pindah kakak dari kampung ke Jakarta, apakah alamat yang tertera di kartu BPJS kesehatannya juga harus diubah? Nah, ini ada perpindahan domisili. Sudah, berarti ini statusnya sudah berpindah alamatnya di kakak ya kak ya. Kalau untuk ini memang perlu untuk divalidasikan lagi kak datanya. Kita perlu lagi untuk memvalidasi data kepesertaannya. Untuk hal ini bisa diakses mandiri sebenarnya oleh peserta tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa kakak pilih aja menu ubah data, nanti pilih bagian alamat di menu ubah data di aplikasi mobile JKN. Dan kalau mau pindah Vaskes juga bisa langsung dari mobile JKN Iya. ya Kak Mes ya. Ya benar banget. Jadi sebenarnya kalau dari mobile JKN itu sudah kompleks ya kakak abang ya. Peserta bisa ingin pindah kelas rawatan, pindah Vaskes, atau ubah data kepesertaan dan mengecek data kepesertaan anggota keluarga yang terdaftar di segmen kepesertaan yang sama. Itu juga bisa. Dan ada info tentang Vaskes terdekat juga, barangkali bagi ada peserta JKN yang bepergian keluar kota dan butuhkan layanan kesehatan di sana, bisa dicek melalui aplikasi mobile JKN Kak Titi ya. Nanti dilihat Vaskes yang terdekat dari lokasi tersebut. Tapi dengan catatan ini kepesertaannya selain yang ditanggung dari Pemda ya Kak ya. Ya, Iya, jadi kalau misalnya kepesertaan Sobat JKN itu terdaftar dari yang bisa segmen. diakses seluruh Indonesia, berarti bisa nanti dari kampungnya pindah ke Jakarta. Tapi kalau misalnya terdaftarnya di yang ditanggung dari Pemda kota atau Setempat. kabupaten yang lama di kakak lama, berarti untuk pindah ke Jakarta berarti alih segmen dulu gitu ya Kak Mes ya. Karena Iya. kalau misalnya yang gratis dari Pemda tersebut hanya bisa berobat di tempat Pemda, Di wilayah Pemda di wilayah itu Pemda. sendiri. Oh iya benar. Oke, lanjut. Kak Taufik, Kak tadi aku baru aja aktifin BPJS yang non aktif di JKN Mobile. Udah aktif, statusnya apa? Udah bisa udah bisa Kak? Ini agak ini juga ya, pertanyaannya agak rancu juga ya. Tapi pada prinsipnya kalau memang sudah terbaca aktif di Mobile JKN, artinya memang sudah bisa akses layanan ke RKTP terdaftar ya, Kak Taufik. Kemudian Sumi 11. Kak, kalau lupa kata sandi di akun Mobile JKN, jalannya gimana Kak? Lupa kata sandi aja ya. Jadi pada menu awal itu ada masuk daftar. Nah di bawahnya itu ada lupa kata sandi. Nah silakan nanti diklik aja lupa kata sandinya Kak. Tapi nanti akan ada verifikasi ataupun OTP melalui SMS dan dipastikan Kak Sumi itu memiliki pulsa reguler ya. Pulsa reguler minimal Rp500 untuk menerima OTP, kode OTP untuk verifikasi data agar bisa berubah kata sandi tersebut, Kak Sumi. Kemudian Kak Fitria, Kak Fitri, 44. Bukan saya mau lahiran, kakak sama KTP alamatnya udah diganti, tapi yang di BPJS belum gimana ya? Nah tadi sudah disampaikan sama Kak Mesa. Nah itu bisa dilakukan perubahan data melalui Mobile JKN aja. Itu adalah perubahan data dan alamat, untuk perubahan alamat. Nah itu silakan nanti dirubah melalui Mobile JKN aja ya Kak Fitri ya. Kemudian lanjut, kemarin aku mau bayar BPJS tapi nggak bisa Kak. Nah tadi sudah disampaikan sama Kak Titi ya. Bisa jadi memang sebelumnya itu dari segmen sebelumnya yang belum karena memang peserta tidak mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri. Siapa lagi nih? Dari ini Kak Milam Cahya, Kak anakku 3 tahun
mau saya buatkan BPJS, kapan dikenakan biayanya dan biaya sesuai umurnya. 3 tahun, jadi maksimal 2 tahun nanti iurannya itu Kak Nilam. Kalau misalnya memang ibunya terdaftar di BPJS Kesehatan, sudah Iya. terdaftar sebelum anak lahir gitu. Betul. Ada pertanyaan lagi kakak abang dari kakak RVN. Saya rencana ada jadwal operasi dan saya pakai BPJS TK. Oh iya, tadi sempat melihat kolom chat dari peserta JKN. Mungkin banyak yang salah mengira BPJS ini satu gitu ya kakak abang semua, bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu instansi yang berbeda. Jadi mungkin untuk hal ini bisa ditanyakan langsung aja ke instansi terkait gitu kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, oke, kita akan masih menemani sobat JKN semua sampai pukul 16.15 kali ya kakak Bang ya. Oke. Kita masih ada berapa menit lagi jawabin pertanyaan dari sobat JKN semua. Jawabin pertanyaan dari siapa lagi nih Kak Titin? Kak, cara daftar BPJS melalui online gimana Kak? Dan pakai aplikasi apa? Oh, Nah ini Pandawa nih, Pandawa karena layanan Oh, iya. kita yang di Boleh dicek-cek pojok aja, kanan, Kakak, 08 di bagian 165 Yap. atau mobile JKN atau 165 atau yang di pojok paling kiri Di box kuning di kita. box kuning sebelah Iya, kata komentar, benar. langsung isi H+1 langsung dieksekusi oleh petugas BPJS kami. Boleh diakses aja kakak formulir kuning kita di samping kolom chat itu ada formulir untuk pendaftaran peserta. Kuis hadiah hari ini pokoknya yang daftar registrasi melalui pojok kuning ya. Jadi tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu Sobat DKN, tapi yang daftar di pojok kuning nanti akan kita acak satu orang pemenang yang beruntung. Siap ya Kak Besa? Oke, kita lihat dulu. Ini gimana strategi? Pertanyaan mana lagi Bang? Dari Pacendonggo, kenapa terjadi penonaktifan peserta untuk PNS TNI yang notabene-nya tidak terlambat dalam pembayaran? Nah ini Nih. perlu kita lakukan pengecekan langsung ya, sudah isi ya? Iya. Siapa? Oke, karena ini kan baru momen perdana ya kakak abang ya, kita membuka formulir pelayanan administrasi peserta melalui live TikTok. Jadi tadi ada yang kita pilih satu pemenang aja nih kakak abang ya. Oke. Ini langsung diumumin. Iya, karena paling cepat nih bang Oke. melaporkan. Iya, selamat kita ucapkan kepada kakak dengan username-nya Mil. Mil. Mil, iya. Oke. Iya. Oke, Ya, selamat nanti- Kak Mil. Selamat Kak Mil, nanti kan kalau dari formulir ini kita sudah ada nomor handphone peserta. Kalau butuh Bang, dari layanan skill nanti akan sedikit. Ditunjukkan Iya. yang mana nih yang Oh iya, kebetulan ya sudah ada beberapa dari kakak Neng Siti, kakak Fitri Rahayu, Vivi Febrianti, Nilam Cahya, kakak Dwi Isma, Anti dan kakak Mil di sini. Karena kebetulan kakak Milnya paling gercep ini sobat, tadi input formulirnya. Selamat kita ucapkan kepada kakak Mil. Oh iya, untuk sobat JKN yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini dan sudah melaporkan juga keluhan atau kendalanya melalui formulir ini, nanti kami akan hubungi kakak abang semua. Insya Allah dalam 1 hari ke depan akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan melalui nomor handphone yang sudah disampaikan lewat formulir ini. Masih ada 4 menit lagi nih kakak abang. Iya, boleh nih Kak Mas. Masih ada yang pertanyaan. Oke, pertanyaan lagi. Siapa lagi Bang Randi? Kak, dari Kak Angga Yuli. Kak, kenapa akun mobile JKN itu tiba-tiba keluar sendiri? Itu kenapa ya? Tiba-tiba keluar Tiba-tiba keluar sendiri. Jadi memang mobile JKN ini sifatnya pribadi ya, sobat JKN. Artinya jangan sampai disalahgunakan oleh pihak lain. Makanya kami dari BPJS Kesehatan itu juga menerapkan
security apa ya, security berlapis lah ya. Artinya ketika kita daftar mobil JKN itu kita mempunyai password sendiri, PIN pun diminta ya. Artinya PIN itu digunakan ketika ada perubahan data sehingga kita tidak perlu melakukan memasukkan password lagi. Sedangkan password itu sendiri digunakan ketika masuk ke aplikasi mobil JKN sendiri. Nah, itu akan keluar otomatis lebih kurang 3 bulan ya, otomatis keluar lebih kurang 3 bulan keluar secara otomatis, dan nanti kita masuk lagi Sobat JKN. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas Bapak Ibu Sobat JKN, atau mungkin mohon maaf kartunya handphonenya hilang ataupun kececer atau taruh di mana aja gitu ya. Nanti kalau seandainya suatu waktu bisa diakses sama orang, nah ini cukup berbahaya Bapak Ibu. Makanya kami di BPJS Kesehatan itu menerapkan security-nya melalui keluar dari aplikasi mobil JKN secara otomatis. Kemudian perubahan password dan PIN itu juga wajib dilakukan setiap sekali 3 bulan, minimal sekali 3 bulan. Nah, harapannya memang sekali sebulan Sobat JKN, supaya tidak ada penyalahgunaan kartu ataupun penyalahgunaan JKN-nya ya oleh peserta atau oleh orang lain begitu Sobat JKN. Makanya sering keluar otomatis begitu. Nah, memang password ini memang harus dihafal dan diingat oleh Sobat JKN itu sendiri gitu. Ada lagi? Jadi Kak Pace ini apa ya pertanyaannya? 1 menit lagi. Kak Pace, kenapa terjadi penonaktifan peserta untuk PNS, TNI yang notabene-nya tidak terlambat dalam pembayaran? Nah, ini kita perlu pengecekan lebih lanjut ya Kak Pace. Perlu pengecekan lebih lanjut apa penyebab kartunya tidak aktif begitu. Karena memang pada prinsipnya biasanya kalau tidak aktif itu karena mungkin ada kartu identitasnya tidak sesuai yang dilaporkan, yang di data kami yang tidak sesuai dengan data di Dukcapil. Nah, tapi itu pastinya silakan lapor saja ya ke pojok kiri ya Kak Pace untuk memastikan atau melihat apa kendala yang menyebabkan kartunya tidak aktif begitu. Berarti TNI apa tadi Bang? PNS. Ya, polisi ataupun TNI. Ya, bisa. Pusat. Oke, baik. Wow, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.15, artinya kita akan berpisah dengan Sobat JKN. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, sudah setia menemani dari pukul 15 tadi sampai sekarang Sobat JKN. Mohon maaf juga sebelumnya bagi sobat yang sudah bertanya tadi ya Kakak Abang, iya belum sempat dijawabin. Dan makasih juga buat Kakak Abang kita narasumber hari ini, ada Bang Randi dan juga Kakak Lesti. Gitu. Ada kata-kata yang ingin disampaikan nih, closing statement dari Abang kita, Bang Randi. Boleh Bang Randi. Iya, jadi Sobat JKN itu sekarang sudah kita permudah akses layanannya melalui Pandawa 0811 8165 ataupun call center di 165 ataupun mobile JKN Sobat JKN. Artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu ragu lagi meminta informasi itu di mana. Itu semuanya sudah tersedia. Jadi ataupun melalui live TikTok ini yang kami sediakan setiap hari Selasa dan Kamis. Nah, ini silakan dipantengin terus untuk menambah literasi kita ya dalam program peningkatan program JKN ini begitu Sobat JKN. Kemudian yang paling penting adalah banyak peserta yang mengeluh ketika rawat inap harus bayar denda layanan. Intinya sih benarnya bayar rutin iuran setiap bulan
ataupun daftarkan anggota keluarganya segera supaya terhindar dari biaya layanan yang cukup besar begitu Sobat JKN. Karena memang dari iuran yang relatif ekonomis ya, murah. Nah, itu Sobat JKN itu bisa mendapatkan layanan sesuai indikasi medis dari program JKN. Barangkali itu Mesa. Iya, terima kasih Bang Randi. Selanjutnya dari kakak yang paling manis ya, Kak Titi. Ada nggak Kak kata-kata penutup kita hari ini yang mau disampaikan ke Sobat JKN? Paling simpelnya Sobat JKN nggak perlu khawatir terkait dengan layanan BPJS Kesehatan. Ini sekarang sudah bisa diakses dari tidak harus repot ke kantor lagi ya Kak Mes. Kita ada kanal layanan tanpa tatap muka. Jadi diharapkan untuk Sobat JKN seluruh Indonesia itu terinfo terkait dengan BPJS Kesehatan. Barangkali begitu Kak Mes. Oke, mantap sekali jawabannya. Oke Kak, berarti kalau yang online tadi kan udah sebutin nih, ada program JKN, Care Center, ada layanan WhatsApp juga melalui Pandawa. Kalau mau tatap muka, berarti ketemu nanti sama Kak Titi di kantor cabang sana. Kalau mau bertanya terkait fasilitas kesehatan, nanti juga bisa dihubungi abang kita, Bang Randi Aries. Yang di wilayah Solo berarti ada foto Bang Randi nanti ya Kak. Jadi sobat, kalau seandainya ada kendala dalam layanan kesehatan, khususnya yang berada di fasilitas kesehatan, nanti bisa nih Sobat JKN cari aja flyer yang tertera di lokasi strategis ya Bang Randi ya. Dan foto cakep. Jadi di situ nanti ada kontaknya Bang Randi, satu dari petugas BPJS Kesehatan dan satu lagi dari petugas rumah sakitnya. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat aduh nanti lapor kemana ya, butuh info ini tanya ke siapa. Jadi sebenarnya sudah makin mudah ya Sobat JKN ya. Oke, terima kasih ke kakak abang semua dan partisipan kita pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi. Kalau udah ngisi formulir berarti ditunggu aja ya Kak ya. Iya, benar banget. Selamat Kakak Mil tadi yang udah lebih yang pemenang kita pada hari ini. Nomor 1, antusias sekali ya Kak Mes. Sampai jumpa lagi Sobat di hari Kamis tanggal 23 April nanti. Insya Allah kita akan live bareng lagi. Pantengin aja untuk di follow aja ya Kak Mes. Oh iya, jangan lupa follow juga TikTok kita BPJS Kesehatan Cabang Solo dan Instagram BPJS Kesehatan Cabang Solo. Insya Allah nanti kita akan secara rutin menebarkan informasi, edukasi terkait program JKN tentunya. Oke, selamat sore Sobat JKN semua. Salam sehat untuk kita semua. Bye. Assalamualaikum.